Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Hari ini aku mau bagiin ide jualan lagi. Ini anak bocil sampai orang dewasa doyan banget. Bisa untuk sarapan, bekal sekolah, cemal-cemil cantik sambil minum kopi, ide isian snack box dan lain-lain. Jadi hari ini aku mau bikin pizza daging mini. Ini tuh kalau sudah masuk toko roti harganya lumayan mahal. Kalau bisa buat sendiri, kenapa enggak? Nah kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja memasak. Pertama-tama di sini bahan untuk roti pizzanya dulu ada 250 gram tepung terigu, bisa pakai yang serbaguna atau yang cakra kembar, yang protein tinggi seperti ini. Yang mana aja ya teman-teman, pakainya seperempat aja. Terus aku pakai tambahan 1 sendok teh bread improver. Nah ini banyak banget dijual di toko bahan kue ya teman-teman. Kalau nggak ada boleh diganti sama 1 sendok teh SP. Terus aku pakai 1 butir kuning telur, 3 sendok makan gula pasir. Terus lagi insannya pakai 4 gram aja atau kurang lebih 1 sendok teh, seperempat sendok teh garam. Terus ada 3 sendok makan margarin, 80-100 ml susu cair dingin, bisa diganti air biasa. Kalau mau enak pakai susu cair ya. Nah pertama-tama campurkan dulu bahan cairnya, susu cair, ragi, gula pasir. Nah diaduk-aduk sampai larut. Kemudian ini diamkan kurang lebih sekitar 10 menitan sampai berbusa. Nah gunanya didiamkan untuk mengecek ini raginya masih aktif atau enggak ya teman-teman. Lanjut bahan keringnya 250 gram tepung terigu, tambah 1 sendok teh bread improver. Aduk-aduk sampai rata, sisihkan dulu. Nah setelah 10 menit, nah ini terlihat raginya masih aktif ya teman-teman, sudah berbusa. Nah, ini aku pakai mixer roti ya. Jadi ini tepung yang sudah kita campur tadi. Terus tambahkan 1 butir kuning telur. Nah di sini aku pakai mixer andalan aku karena menurut aku ini mixer yang hemat dan ekonomis juga harganya, yaitu stand mixer dari Samono SWKM 550. Ini memiliki teknologi Jepang dan desainnya itu mewah banget. Memiliki 10 tingkat kecepatan, ada indikator lampu LED, bisa untuk adonan roti, bolu, cookies dan krim, mudah dilepas dan dipasang kembali. Kapasitasnya juga banyak banget, kurang lebih sekitar 5 liter. Nah memiliki wadah stainless steel yang tidak mudah berkarat dan mixernya ini juga mudah digunakan. Nah ini cocok untuk olahan bakery standar homemade atau rumahan ya teman-teman. Nah lanjut ke adonan rotinya. Ini masukkan secara bertahap ya, campuran susu cair dan raginya. Nah untuk awal aku pakai kecepatan yang paling rendah dulu 1. Ini kurang lebih sekitar 1 menitan aja. Nah kemudian kalau sudah bahan cairnya masuk semua, ini kecepatannya aku naikkan jadi 3 tingkat ya teman-teman. Nah ini aku mixer sampai kalis kurang lebih sekitar 15 menitan. Nah kemudian kalau sudah setengah kalis, di sini aku masukkan 3 sendok makan margarin. Nah ini kita mixer lagi sampai kalis elastis. Dan kalau nggak punya mixer roti, diulen manual pakai tangan aja nggak masalah ya teman-teman. Dan yang terakhir kalau sudah mau selesai tinggal tambahkan seperempat sendok teh garam. Nah ini aduk bentar 1-2 menitan aja. Nah kalau sudah, kita keluarkan dari mixer ya. Nah ini kalian bisa lihat nih kalis elastis. Nah ya udah deh, ini kita mau diamkan dulu, kita resting adonannya ya teman-teman. Nah ini boleh banget diolesi sama minyak, jadi ketika mengembang itu nggak lengket-lengket di wadah ya teman-teman. Nah ini aku tutup pakai baskom dan serbet ya. Nah ini aku diamkan kurang lebih sekitar 45 menitan. Nah setelah didiamkan 45 menitan, nah ini sudah mengembang banget 2 kali lipat. Nih kalian bisa lihat ya teman-teman. Nah ini kita kempiskan dulu, kita buang udaranya. Nah sebelumnya tangan kita olesi sama minyak ya, supaya tidak lengket-lengket. Nah lalu kita bagi adonannya kurang lebih sekitar 30 gram. Di sini aku pakai timbangan ya teman-teman biar pas dan ukurannya sama rata. Kalian kalau mau pakai teknik kira-kira juga nggak masalah ya. Tapi kalau mau dijual lebih baik ditimbang biar ukurannya sama. Nah kemudian setelah ditimbang semua adonannya, nah ini langsung kita bulat-bulatkan aja seperti ini ya. Nah jangan lupa setelah dibulatkan ditutup pakai serbet bersih ya teman-teman, supaya adonannya tidak kering. Nah ini semuanya sudah dibulatkan, jadinya 18 buah ya teman-teman. Dog pizza seperti ini. Terus untuk mencetak pizzanya di sini aku pakai cetakan aluminium foil seperti ini ya teman-teman. Nah ini diameter cetakannya kalau nggak salah 10 cm. Ini banyak dijual di toko bahan kue ya teman-teman.
Nah, adonan rotinya tadi yang sudah dibulatkan aku pipihkan seukuran cetakannya seperti ini. Nah, begini ya teman-teman bentuknya. Dan biar tengahnya tidak bergelembung, aku tusuk-tusuk pakai garpu seperti ini. Lakukan mencetak seperti di video sampai adonannya habis. Setelah dipipihkan semua, di resting kurang lebih sekitar 15 menitan aja ya teman-teman. Nah, jadi adonannya ini kita istirahatkan dan ditutup dengan serbet bersih ya teman-teman supaya adonannya tidak kering. Nah, ini setelah didiamkan 15 menit, disusun di loyang karena ini mau kita oven. Nah, ini kita oven kurang lebih sekitar 25 menitan dengan api sedang, cenderung ke kecil ya teman-teman. Nah, kemudian setelah 25 menit, ini kulit pizzanya sudah matang, tinggal dikeluarkan aja dan dibiarkan dulu sampai dingin. Lanjut bikin isiannya. Untuk isiannya di sini aku pakai daging giling 150 gram. Terus ada 3 siung bawang putih, 1 buah bawang bombay. 3 siung bawang putihnya ini aku cincang kasar aja seperti ini. Dan 1 buah bawang bombaynya diiris kecil ya. Kalau sudah 2 sendok makan margarin, lelehkan. Kemudian tumis dulu bawang-bawangan ini sampai wangi, sampai kuning keemasan. Wangi, masukkan 150 gram daging sapi giling. Tumis sebentar sampai berubah warna. Setelah berubah warna, tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh saus tiram. Aduk lagi sampai merata dan kita masak dagingnya ini sampai matang, sampai kandungan airnya tidak ada ya teman-teman. Nah, setelah kandungan airnya kering, nah sampai matang seperti ini, ya udah deh tinggal diangkat. Tes rasa, jadi kalau ada yang kurang-kurang bisa ditambahkan lagi sening. Kalau aku sini sudah pas ya. Dan untuk saus pizzanya aku pakai saus bolognese seperti ini, terus keju mozzarella juga ya. Dan untuk saus pizzanya ini kalau nggak ada jangan diganti sama saus sambal atau saus biasa ya teman-teman, karena nanti rasanya akan berbeda, terlalu asam dan terlalu tajam. Jadi lebih baik kalau nggak ada saus bolognese diganti sama pasta tomat ya. Nah, sausnya ini dioleskan di atas kulit pizzanya seperti ini. Nah, setelah saus terus diisi dengan isian daging yang sudah ditumis tadi. Nah, isinya penuh, jangan pelit-pelit ya teman-teman, biar rasanya enak. Nanti kalau buat jualan bisa disesuaikan aja sama harganya. Nah, setelah daging masuk, tinggal ditaburi sama keju mozzarella yang sudah diparut. Terus aku bumbui juga dengan mayones. Di sini aku pakai mayones yang merah ya, yang pedas. Boleh diganti sama mayones biasa. Nah, kalau suka saus sambal boleh ditaburi juga ya teman-teman. Karena di sini mayonesnya sudah pedas, jadi aku nggak pakai saus sambal lagi. Jadi saus sambal aku bikinnya terpisah aja ya. Dan biar makin cantik dan menarik, tambahi dengan daun parsley.
Nah yaudah deh, ini tinggal di oven aja sebentar, kurang lebih sekitar 15 menit aja dengan api sedang ke kecil. Untuk 10 menit di awal ovennya pakai api bawah saja. Nah terus kalau sudah mau diangkat, 5 menit sebelumnya aku oven pakai api atas biar ada smoky-smokinya ya teman-teman. Nah kalau mau pakai oven tangkring pun nggak masalah ya teman-teman, tapi bedanya atasnya nggak bisa terlalu kecoklatan seperti ini. Nah ini pizza mininya setelah di oven 15 menit. Baunya udah enak. Nah ini dia pizza daging mini yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapatin notifikasi video-videoku yang terbaru. Nah gimana teman-teman, bikinnya gampang kan? Walaupun bisa beli, tapi kalau buat sendiri tuh ada kepuasan tersendiri. Ini tuh baunya sudah seperti dapur di bakery-bakery mahal. Nah ini kalian bisa lihat, rotinya itu empuk, kering, nggak alot. Terus isiannya itu melimpah. Ini kalau kurang pedas bisa kalian tambahin saus sambal ya teman-teman. Nah ini bisa jadi ide untuk jualan, ide isian snack box, bekal sarapan anak-anak, atau sajian acara-acara keluarga. Nah sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.